Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan ya di tengah pandemi Covid yang masih belum selesai ini, yang saya kira teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya kebanyakan mungkin tenaga kesehatan ya sedang berjuang di tengah Covid yang masih belum usai ini. Kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita umat manusia dari jalan yang gelap gulita ya tanpa cahaya menuju jalan yang terang benderang dengan cahaya Islam yang beliau sampaikan hingga sampai ke seluruh penjuru dunia. Baik, ikhwan wal akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diamanai untuk menjadi moderator ya, untuk kajian rutin Ahad pagi online dari Help Syariah yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan membawa tema yang spesial ya, juga dengan pembicara yang spesial dengan Prof. Fahmi ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini saya outfitnya pakaiannya pakai baju jaga karena memang pagi ini saya ada jadwal jaga IGD, jadi setelah kajian ini insya Allah saya lanjut operan shift pagi di IGD. Baik, sebelumnya saya ingin sebelumnya kita buka dulu ya kajian rutin online kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kajian pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, baik secara teknis, secara koneksi internet ya, tidak putus-putus, tidak ada gangguan, dan juga semoga acara pada pagi hari ini meskipun sedikit, tapi bisa memberikan ilmu yang sangat luas. Ila hadinaya bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah ada di akhir. Baik. Alhamdulillah. Ikhwan wal fillah rahimakumullah sekalian, kami ingin mengingatkan ya bahwasanya nanti ketika pembicara menyampaikan materi mohon untuk di mute semuanya ya supaya tidak bocor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setelah pembicara menyampaikan materi, kami persilahkan untuk berikan pertanyaan ya, ada sesi tanya jawab di akhir acara. Untuk yang akhwat bisa melalui chat langsung. Untuk yang ikhwan nanti kami persilahkan jika ingin bertanya secara langsung, tapi memberikan tanda dulu ya ke moderator, nanti saya yang menunjuk siapa yang diizinkan untuk bertanya, seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pembicara kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Prof. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya nih. Amin. Alhamdulillah, semoga semuanya yang ikut kajian pada kesempatan hari ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan ini kita bisa terus berdakwah menyampaikan risalah Islam ke semua rekan-rekan sejawat kita ya, termasuk rekan-rekan kerja jaga kita ya. Baik, Prof. Fahmi, mungkin tema ini menarik ya Prof ya, apalagi setelah
rame-rame soal pemerintah yang berencana membuka investasi miras begitu. Nah, setelah kemudian mendapatkan banyak kontroversi, ternyata memang di balik itu semua kita bisa menemukan ya kalau dalam artikel yang kemarin beredar bahwasanya salah satu negara Eropa yakni negara Jerman itu kan ternyata dikenal sebagai penikmat bir per kapita yang tertinggi di dunia seperti itu. Tapi kemudian mereka bisa memposisikan kapan kemudian minum bir, kapan kemudian bekerja begitu ya, sehingga kemudian disampaikan di sana kalau malam itu pesta bir mereka, tapi kalau pagi dan siangnya mereka tetap bisa produktif dalam pekerjaannya. Gitu. Kalau dulu saya pernah ke Belanda juga seperti itu, Prof. Jadi dulu pada saat exchange di Belanda itu, Prof, kemudian dokter-dokter spesialis itu memang pagi dan siangnya itu luar biasa mereka kerjanya cepat, kemudian juga teliti, begitu profesional. Tapi malamnya itu ternyata juga ngebir juga ternyata seperti itu. Lah ini kan ini kan menjadi gambaran ya bagaimana kemudian sebuah peradaban itu ternyata berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Lah, sebagai umat Islam yang tentu kita pernah punya zaman keemasan, nah, kita perlu banyak mengulas ini supaya kita juga tidak boleh kalah ini seharusnya, dan dengan mengulas bagaimana kemudian minuman dalam peradaban Islam itu bisa jadi ini menjadi semangat baru buat kita, bisa jadi ini menjadi kepercayaan diri bagi umat Islam untuk kembali kepada khitohnya bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Mungkin seperti itu. Baik, langsung saja tidak berlama lagi saya berikan kesempatan kepada Prof. Fahmi untuk menyampaikan materinya. Monggo Prof. Fahmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita bisa berzumpa ya. Kan berjumpa itu kalau offline ya, kalau online berzumpa. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan sampai ya sekitar jam 7:15 nanti insya Allah bisa. Karena melalui Zoom ya Prof ya? Iya, bisa dihitung sebagai amal soleh ya, sebagai ibadah. Amin. Jamaah rahimakumullah, saya akan share screen materi yang sudah saya siapkan ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya. Jadi ini yang saya tulis di Republika beberapa waktu yang tanggal 13 Maret ya, saya tulis di Republika. Jadi persoalan minuman keras ini menjadi hangat ya, karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada turunannya berupa suatu perpres yang memuat daftar investasi yang boleh dilakukan asing di Indonesia. Banyak itu, udah berapa ratus itu ya. Jadi yang dulu itu hanya khusus untuk bangsa Indonesia, sekarang boleh ya. Atau dulu itu masih negatif ya, DNI, daftar negatif investasi, sekarang jadi boleh dicabut dari daftar itu ya. Di antara yang boleh itu adalah investasi di bidang produksi dan distribusi minuman keras. Jadi sebelumnya itu minuman keras juga sudah ada di Indonesia, tapi tidak boleh ada pabrik yang baru ya. Pabrik yang lama kayak Heineken atau Angker Bir ya, ada Bir Bintang itu kan sudah lama itu. Itu ya masih ada ya. Kayak di Indonesia pabrik bir yang jalan sudah lama itu ya dua itu ya, Angker Bir dan Bir Bintang itu. Angker Bir di Jakarta, bahkan Pemprov DKI itu salah satu pemegang sahamnya ya, dan Bir Bintang itu di Surabaya ya. Punya masjid namanya Masjid Al-Bir. Luar biasa itu. Nah, selain itu nggak ada minuman keras yang nggak ada pabrik baru ya. Nah, itu banyak dari beberapa daerah ya, dari Bali, ya, dari Sulawesi Utara itu ingin itu ya. Itu ingin supaya, tapi kan nggak boleh kan ya. Mereka mendesak supaya di turunan Undang Cipta Kerja itu jadi boleh ya. Makanya kan kemudian di Perpres itu
daftar negatif investasi itu bolehnya untuk 4 provinsi. Itu nggak usah nanya lagi, nggak usah minta izin lagi. Itu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua ya. Bali itu ada Arak Bali, jadi legal itu ya. Kalau selama ini agak sembunyi-sembunyi ditulisnya sebagai jamu, sebagai herbal ya, padahal arak ya. Herbal. Ya memang dia tidak pakai kimia ya, dia apa namanya? Nah, ya itu tadi lah. Dulu juga waktu zaman saya SMA itu juga sudah ada tuh anggur, beras kencur sap orang tua. itu minuman keras itu ya, tapi seolah-olah kayak bukan minuman keras. Ini anggur beras kencur kok. Beras kencur itu kan jamu ya. Nah, tapi kalau dibuka itu baunya kayak spiritus tuh ya, baunya luar biasa. Itu langsung terbakar tuh kena api itu. Nah, daerah lain ya, kalau yang 4 provinsi ini kan Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua itu kan Papua ya, bukan Papua Barat ya. Papua itu yang ibu kotanya Jayapura. Itu diasumsikan di sana mayoritas non-muslim ya. Mayoritas peminum minuman keras. Dan itu memang yang aspirasi kayak Bali itu memang ada ya. Meskipun kalau saya nanya ke orang Bali pada umumnya, mereka tidak suka juga. Tidak suka kalau banyak orang minum itu nggak suka. Saya pernah ke Papua ya, baik di Jayapura maupun Manokwari itu, rata-rata orang itu prihatin ya, bahkan di Papua Barat ya. Makanya ini kenapa kok sebenarnya Papua bukan Papua Barat ya. Di Papua Barat di Manokwari itu ada poster besar untuk mendeklarasikan Manokwari sebagai kota Injil. Saya nanya ke sopir taksi, sopir yang saya sewa ya di sana. Dia bukan Muslim dia orang Ambon ya. Orang Ambon yang kerja di Manokwari sudah lama. Saya tanya itu makna dari kota Injil itu apa? Terus dia bilang ya, ini saya kesana tahun 2011 nih. Dia bilang begini, bahwa Pemprov Papua itu prihatin ya, karena begitu banyak anak muda itu yang rusak karena minuman keras. Jadi karena cara untuk mengatasinya itu antara lain adalah dengan mendeklarasikan kota Injil supaya berkuranglah itu peredaran minuman keras itu. Kan nggak bisa kalau di Manokwari bersyariah, nggak bisa karena di sana mayoritasnya non Muslim juga ya. Nah, tapi di dalam Perpres itu daerah lain juga diizinkan ya bila diusulkan gubernurnya dan disetujui kepala BKP. Jadi gubernur itu kalau usul itu tidak perlu minta persetujuan DPRD, langsung aja. Itu seram juga ya. Jadi kalau gubernurnya suka mabuk ya. Kan ada juga kadang-kadang daerah yang mayoritasnya sebenarnya Muslim tapi yang dilalah dapat gubernur yang mungkin Muslim juga tapi suka mabuk gitu. Ada juga ya seperti itu. Nah, jadi masyarakat resah, muncul penolakan legalisasi miras di mana-mana ya. Sehingga konon lampiran Perpres itu dicabut atau akan diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau memperbaiki Perpres itu nggak bisa dengan mencabut gitu aja. Mencabut lampirannya ganti itu nggak bisa. Karena Perpres itu produk hukum, masuk lembaran negara, itu mencabutnya ya harus membuat Perpres baru ya, membuat Perpres baru dan kata-kata bahwa butir nomor sekian di lampiran sekian itu dicabut. Nah, gitu. Bunyinya seperti itu ya. Jadi nggak masuk lampirannya diganti, di delete gitu nggak bisa. Harus ada Perpres baru. Dan nomornya juga masuk lembaran negara juga. Ya. Jadi sebenarnya dengan dicabutnya Perpres ini tidak lantas miras jadi ilegal, enggak ya. Itu yang kita perjuangkan itu kan legalitas miras. Jadi ya mestinya miras-miras yang sudah ada ya termasuk angker bir, termasuk bir bintang dan yang lain-lain itu ya ilegal juga harusnya kita inginkan seperti itu. Cuma ya memang kalau mau seperti itu ya semua undang-undang atau peraturan yang membolehkan miras mestinya dicabut juga kan banyak tuh. Jadi Perpres yang diprotes masyarakat itu bukan Perpres miras sebenarnya, tapi Perpres tentang daftar yang dihapuskan dari daftar negatif investasi. Oke. Nah, di kesempatan ini kita sebenarnya tidak ingin bahas mendalam soal Perpres miras ya atau Perpres yang menjadi sumber kehebohan kemarin itu. Tapi kita ingin bahas dari sisi teknologi dan peradaban ya. Karena jika suatu hal itu dianggap legal, maka jadi pantas bila muncul teknologi yang akan mengoptimasi atau menjadikan zat tadi lebih baik, lebih murah, lebih cepat. Ya misalkan ini di Indonesia itu judi masih ilegal ya. Jadi nggak boleh ada tempat menyediakan mainan seperti ini atau website yang resmi menawarkan perjudian. Sekarang kan banyak ya, tapi ilegal kan. Kalau ketahuan Kominfo langsung diblokir tuh IP address-nya tuh diblokir.
banyak itu sudah ribuan. Hapus ini, blogger sini, muncul lagi di tempat yang lain. Wah, pokoknya kucing-kucingan ya. Dan hampir semua situs-situs yang nggak benar itu dicampuri dengan situs perjudian online. Karena mudah sekali dan orang lari juga mudah itu kayak gitu. Nah, tapi teknologi ini berkembang ya di negara-negara yang memang membolehkan perjudian, kayak di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada kota yang dibangun nyaris dari perjudian, yaitu Las Vegas ya. Nah, saudara sekalian, yang menarik juga adalah di Jerman ya, di Universitas Teknologi München itu ada prodi teknologi pembuatan minuman keras. Prodi itu ya. Ya dulu namanya Brauerei Teknologi bahasa Jerman ya, kalau bahasa Inggrisnya Brew and Beverage Technology ya. Ini lengkap itu ya, labnya itu ya mereka belajar secara serius aneka bahan yang bisa dijadikan bahan baku minuman keras. Bahan baku minuman keras itu nggak cuma anggur ya, bisa kurma, bisa beras, bisa gandum, ya, bisa singkong ya. Jadi kurma itu ya jadi minuman keras juga bisa ya. Jadi jangan dikira kalau kurma ini pasti makanan sehat nih, makanan ala Nabi. Dibuat kalau orang tahu tekniknya dibuat minuman keras juga bisa dari kurma. Kemudian juga di Jerman ini juga dibuat diajari atau dipelajari proses pembuatannya yang higienis ya, murah, cepat, metode menyimpanannya yang efisien ya, pengemasan dan distribusi yang efisien hingga peracikan dan penyajian. Wah itu luas sekali itu ya. Jadi kayak di Jerman itu beberapa jenis minuman keras ya itu ada yang disimpan sampai ratusan tahun ya. Wah itu mahal banget itu ya. Anggur yang ini dibuat di zaman Napoleon 200 tahun yang lalu Napoleon itu ya. Itu mahal sekali itu ya. Bisa puluhan juta rupiah harganya itu ya. Jadi tapi ya itulah ya. Bahkan mengemasnya. Jadi kalau di bar-bar di sana itu ya yang menjual minuman keras itu orang kalau pesannya masih mau wine, wah itu berarti masih newbie ya, masih pemula nih. Mereka menyebutnya dengan istilah-istilah campurannya, mixingnya. Misalkan, Blue Danube. Wah, Blue Danube itu nama sungai ya sebenarnya ya. Tapi itu juga nama racikan minuman keras. Wah, campurannya ada ini. Wah, canggih lah pokoknya itu ya. Oke. Nah, dan hasilnya Jerman itu terkenal sebagai negeri penikmat bir per kapita tertinggi di dunia ya. Nah, kalau bir itu Jerman ya. Sampai ada festivalnya tuh ya. 200-an tahun juga festivalnya, baru terhenti tahun lalu karena Covid ya. Itu namanya Pesta Oktober ya, Oktoberfest. Di mana di situ semua produsen bir di Jerman tuh membuat stand ya dan mereka menggratiskan. Silakan minum bebas. Oh, ini hari pesta. Kalau dibawa pulang baru bayar. Tapi kalau minum di situ gratis gitu ya. Nah, supaya tadi sudah disebutkan oleh moderator tadi ya. Anehnya juga mereka tahu diri. Jadi budayanya sudah budaya bir ya. Jadi kapan boleh minum, kapan harus berhenti ya. Jadi kalau mereka pergi sama-sama ya, itu yang bertugas nyetir itu akan menjaga diri agar hanya minum sedikit ya, tidak sampai mabuk ya. Karena kalau mabuk SIM-nya dicabut di sana. Ya. Jadi kalau ada razia gitu ya, terus dites sama polisi, dites nafas ya, kok lebih dari 0,8 promil ya, 0,8 promil sekali di dalam darah ya, itu cabut itu SIM-nya coba ya. Dan itu mereka kalau mau bikin lagi harus sekolah nyetir lagi, mahal sekali di sana itu ya. Nah, terus kemudian kalau mereka yang nggak nyetir ya, kalau mereka yang mabuk itu masih disiplin ya, buang sampah di tempat. Jadi botolnya itu nggak disebar gitu ya, nyari tempat sampah masukin. Ya. Kalau menyeberang jalan juga nggak ngawur, tetap nunggu lampu hijau untuk menyeberang jalan. Jadi luar biasa itu ya. Nah sampai saking seriusnya itu sampai ada jurnalnya nih, ada. Ini jurnal Amerika ya, ASBC ya, Jurnal American Society of Brewing Chemists ya, jurnal kimia untuk minuman keras ya, The Science of Beer. Kalau yang Jerman ini, Journal of the Institute of Brewing ya. Jadi luar biasa nih ya mereka seriusnya ini. Nah, jadi tidak heran kalau mereka siang harinya tuh kerja keras, malam harinya mabuk ya. Besoknya lagi itu sudah lagi ya. Jadi makanya di Jerman itu meskipun tiap malam mereka mabuk ya, tapi masih bisa bikin Mercy, bisa bikin Siemens ya, BASF ya dan sebagainya yang hebat-hebat gitu kan. Coba seandainya
orang Jerman itu beriman. Waduh ya. Mabuk saja bisa bikin mercy gitu. Apalagi kalau nggak mabuk. Makanya Allah di dalam surat Ali Imran itu mengatakan gini, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah ini kalau kita ya umat Islam di Nusantara ini ya, ini kan alhamdulillah ya banyak yang masih jauh lah dari minum-minuman keras itu. Tapi kok karyanya kok nggak sehebat orang Jerman. Ini masih ada yang salah ini. Ya kan? Orang Jerman yang mabuk aja bisa, kita kok kalah ini. Padahal ini kalau ayat 110 ini, di atasnya itu kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Kalian ya umat Islam itu umat terbaik yang dikirim ke tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Gitu ya. Harusnya lebih baik dari orang Jerman harusnya ya. Nah, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pada masa Nabi, minuman halal yang dikenal itu belum banyak. Ya. Jadi yang ada itu baru air biasa ya, madu, susu, dan air nabis ya, itu rendaman buah kurma. Baru ini yang ada ceritanya baru ini ya. Ini yang halal ya, kalau yang haram ya tadi anggur, arak. Jadi di dalam bahasa Arab itu istilah untuk homer itu ya, homer itu generik ya. Tapi dalamnya itu banyak ya. Itu sama seperti kalau sekarang minuman keras di orang-orang Eropa itu kan selain ya mereka nyebutnya minuman keras gitu. Tapi di dalamnya itu kan ada wine, ada vodka, ada whiskey, ada brandy, ada tequila, ada schnapps, banyak lah ya. Yang wine aja ada yang disebut menurut tempatnya ya, ada champagne. Champagne itu nama satu tempat di Prancis sih, tempat anggur terbaik di Prancis yang jadilah minuman disebut champagne itu mahal itu. Kalau yang setara dengan itu namanya Burgund. Burgund itu nama tempat juga di Prancis ya. Anggur juga. Pesaingnya champagne itu. Tapi makanya masih mahalan champagne itu. Nah, dalam kitab At-Tabih ya, ada sebuah kitab nih. Saya punya buku terjemahannya nih, PDF nih. Ya. Itu ini Imam Ibnu Sayyar Al-Warraq ya, itu abad 10-11 Masehi. Itu sudah menyebutkan aneka minuman yang dicampur susu dan madu sebagai pemandu. Sudah ada sirup, aneka kalau sekarang mungkin apa ya? Jus buah, sudah dikenal itu ya. Yang mana zaman Nabi belum ada karena ya Nabi kan tinggal di daerah yang varian bahan minuman itu sangat sedikit ya. Nah, sedangkan di Baghdad itu luar biasa ya. Di Baghdad itu subur ya, lembah sungai Efrat ya, sungai Tigris itu subur sekali. Maka muncullah ini ya kitab At-Tabih yang itu diterjemahkan menjadi Annals of Khalif Kitchen ya, ini luar Baghdadi Cookbook. Luar biasa tuh. Ada lagi buku yang lain judulnya itu diterjemahnya adalah The Secret Recipe of Khalif Kitchen. Nah, ya kan? Resep-resep rahasia dari dapur khalifah. Oh, luar biasa tuh. Jadi ada masakan itu yang disebutkan begini. Ini masakan ini cocok untuk orang yang lagi masuk angin. Ya, masakannya itu mengundang selera, nafsu makan jadi naik gitu. Ini sekarang kan mungkin jarang ya resep masakan yang seperti itu ya. Nah itu yang minuman tuh sudah banyak aneka seduhan. Kalau sekarang teh ya, aneka seduhan dan ya teh tapi bukan bahannya bukan teh. Banyak dari daun-daunan. Kalau di Jawa itu ada wedang uwuh ya. Wedang uwuh itu kan daun-daunan gitu ya. Ada serai, ada jahe, ada segala macam itu dikasih air panas. Ya, itu semacam itu ada di buku ini. Ya. Jahe dan kopi disebut, tapi belum dalam bentuk orang menikmatinya hari ini. Nah, ini. Nah, karena di Quran itu memang ada tentang jahe ya. Jahe itu kan disebut ya di surat Al-Insan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuazan zabila. Di surga itu mereka diberi minuman yang campurannya adalah jahe ya. Luar biasa ya. Ini jahe itu sampai di surga. Mestinya kita bertanya-tanya nih ada apa dengan jahe ya. Bukan ada apa dengan cinta nih, ada apa dengan jahe. Apakah jahe itu membuat orang awet muda? Insya Allah ya. Apakah jahe itu membuat orang IQ-nya naik 20 poin ya? Insya Allah itu kan. Ya. Nah, cuma kalau berkaca kepada tadi ya, kepada Jerman tadi, saya tuh heran ya, di seluruh dunia, terutama dunia Islam, itu belum ada satu lab pun lab tentang penelitian jahe. Ya. Apalagi prodi minuman jahe. Belum ada. Saya sudah ke Turki, ke Jordan, ke
Mesir ya, ke Malaysia ya, ke Saudi, nggak ada itu di sana prodi tentang saya. Nah ini kita perlu bertakon-takon ya, bertanya-tanya nih, kenapa kok nggak ada? Ini padahal ini mestinya mengilhami kita nih ya. Oke. Nah, yang paling di luar dugaan itu justru kopi. Kopi itu zaman Nabi belum dikenal sebenarnya kopi itu ya. Nah, biji kopi itu ditemukan di Ethiopia. Namun budidaya kopi itu baru muncul abad 13 Masehi atau abad 6 Hijriah. Ya, telat ini. Ya. Yang menemukan atau ya tanaman aslinya itu ada di alam liar ya, tapi kemudian dibudidayakan itu adalah Syekh As-Sazili. Dia seorang wali, seorang dai ya. Ya di kelompok tarekat itu dikeramatkan ya dia. Di makamnya di Muha. Muha itu di Yaman Selatan. Sekarang kopi mocha ya. Terkenal tuh kopi mocha itu ya. Luar biasa. Nah, kopi ini menjadi minuman penting setelah orang Arab menemukan cara pas untuk menyajikannya. Ya, ini. Tadinya itu kopi itu dimakan bareng dengan daging. Dimakan gitu. Bijinya itu ya. Nah, kemudian orang Arab menemukan cara jadi bijinya disangrai ya, digongso kalau bahasa Jawa, disangrai kemudian dihancurkan ya, kemudian diseduh ya, Ada yang seduh pakai filter dan ditubruk ya. Itu kalau orang Arab minum kopi cangkirnya kecil gitu, 1/4 cangkir kita itu. Tapi masya Allah kuat sekali. Saya pernah ditawari gitu minum itu 2 hari kemudian nggak bisa tidur saya. Kuat sekali masya Allah itu. Nah akhirnya minuman kopi ini jadi populer, bahkan dikenal sebagai minuman orang Islam ya. Nah, ini jadi itu karena yang mengenalkan tuh kelompok tarekat sufi ya, itu jadi di kalangan tarekat itu jadi terkenal ya. Jadi untuk apa? Untuk menjaga supaya kalau mereka sedang mabit ya, sedang ibadah malam bersama-sama itu meleknya itu kuat ya. Bukan cuma pindah tidur, katanya mabit tapi cuma tidur di masjid. Mabit itu kan artinya bermalam yang berjaga ya, dengan banyak ibadah malam. Nah ini ternyata menarik dan itu sangat sangat menyegarkan ya. Kopi kalau tahu cara minumnya yang baik itu memang menyegarkan. Tapi kalau kebanyakan enggak baik juga ya. Dosis lah ya, dosis. Jadi sampai kemudian orang Barat menyebutnya the wine of Islam and Sufism ya, seperti itu. Ya, nah, kemudian tersebar ya semua orang yang pergi haji dan melewati daerah-daerah yang sudah mengenal kopi, terutama Yaman ya. Kalau dari Indonesia kan lewatin Yaman, atau dari Asia Selatan, Asia Tenggara kan lewat Yaman itu jadi kemudian mengenal ini ya. Meskipun di Indonesia yang besar-besaran nanam kopi malah penjajah ya, tapi sebelumnya sudah dikenal ya, tapi masih diimpor tadi dari Yaman tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini budaya minum kopi ini terus mengalami inovasi berkembang ya sehingga menjadi alternatif terhadap kebiasaan minum khamr. Ya, jadi di banyak daerah ya itu yang khamrnya belum benar-benar lenyap ya itu ya digantikan oleh kopi ya. Bahkan termasuk di Amerika ya. Jadi saya tadinya mengira Amerika itu banyak minum bir, ternyata enggak juga ya. Ya ada bir tapi enggak sebanyak Jerman. Amerika itu sejak ada Coca-Cola sekarang minumnya Coca-Cola. Coca-Cola. Tapi Coca-Cola itu enak karena ada ya mirip kan kalau Coca-Cola kan dari Coca ya. Bukan kokain ya, Coca. Coca itu hijau ya. Jadi dulu generasi awal Coca-Cola itu warnanya hijau kalengnya itu. Sekarang jadi merah enggak tahu sebabnya apa. Nah, tapi di sana juga kopi itu terpakai juga ya menggantikan khamr ini. Nah, menurut Claudia Rosen ya, itu bangsa Eropa baru kenal kopi itu abad 17 ya oleh pedagang Venezia. Dan itu sempat ingin dilarang ya. Sempat ingin dilarang. Jadi mereka minta ya mungkin yang minta dilarang itu para pembuat bir ya. Para pembuat bir, pembuat minuman keras tuh waduh ini saingan ini ya, mengurangi omset ya. Sampai minta kepada Paus Clementius ya ke-8 ya. Dan mereka mengatakan ini minuman temuan pahit setan ini. Minumannya orang kafir. Kalau orang Islam kan disebut kafir di kalangan mereka. Lucunya ini Paus Clementius itu malah ngicipi dan wah ini kok enak ini. Gak jadi dilarang.
Jadi dia bilang kopi ini sayang sekali jika hanya menjadi minuman eksklusif Muslim saja. Ya udah biar semua orang menikmatinya. Ya, jadilah kemudian kopi ini berkembang di Eropa sampai banyak macamnya. Ada espresso, ya, ada latte itu light ya, kalau bahasa Prancis itu ada cafe au lait, ya. Ada cortado, sebagainya. Ya. Nah, saudara sekalian, hanya sayangnya ya merek kopi yang paling mendunia justru bukan dari dunia Islam. Sayangnya itu ya. Dan negara yang paling banyak mengekspor kopi itu saat ini adalah Brazil, Vietnam ya. Jerman juga, loh aneh. Jerman nggak ada tanaman kopi di sana. Kopinya ditanamnya di Yaman ya, di Indonesia ya. Ya Allah, ini luar biasa nih. Ya meskipun Brazil juga ini, tapi kalau Brazil produsen kebunnya ada, pabrik kopi jadinya ada ya. Nah kalau Indonesia ini kebunnya ada, tapi pabrik kopi jadinya itu nggak mendunia. Kita ekspornya itu banyak yang mentahan ya. Yang ya coba sekarang kalau orang restoran kopi yang ngetop di sekitar Masjidil Haram lah, itu Starbucks ya. Nggak ada yang dari Indonesia kalau kopi luwak, kopi apa. Jadi saya heran juga nih kita nih, kenapa kok nggak seperti itu ya. Jadi inilah ya. Jadi lagi-lagi umat Islam tertantang terus mengembangkan minuman halal dengan teknologi yang tidak menjajah ya, tapi justru membebaskan dunia dari itu. Karena produsen kopi-kopi besar yang dari barat itu ya, itu mereka sering secara tidak langsung menjajah petani kopi ya. Di beberapa tempat ya, di Brazil, di Ethiopia seperti itu, petani kopi itu dibuat kontrak sehingga mereka terikat sama mereka, jual ke mereka ya, ke Starbucks dan sebagainya itu. Sehingga mereka kadang-kadang kelaparan karena lahannya ditanamin kopi ya, nggak bisa menanam tanaman pangan. Nah, itulah saudara sekalian sebagai pengantar diskusi ya. Monggo nih saya kembalikan waktu kepada Dr. Lukman ya. Baik, alhamdulillah penyampaian yang luar biasa dari Prof. Fahmi ya, yang menunjukkan kita sekilas bagaimana kemudian sejarah atau kemudian Islam mengenal minuman ya sejak dulu pada zaman Nabi dan kemudian perkembangannya hingga saat ini. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, bisa disampaikan untuk yang akhwat melalui chat aja ya, nanti biar saya bacakan ke pembicara. Untuk yang ikhwan, silakan jika ingin ada yang disampaikan, bisa mungkin raise hand dulu aja ya, raise hand, nanti saya yang nunjuk siapa yang mau menyampaikan pertanyaan, atau barangkali mau disampaikan melalui chat juga dipersilakan. Baik, silakan saya kasih waktu. Ada? Dari ikhwannya? Atau masih ngantuk semua ini tadi? Jaga malam. Semoga ada. Jaga UGD. Jaga UGD malam ini kayaknya, ini sisa-sisa. Ngopi enggak tadi malam? Baik Prof, mungkin karena belum ada yang tanya ya, mungkin saya juga Ya. pengen tanya ini Prof. Saya Ya, penasaran. Untuk yang jahe tadi Prof, mungkin ya. saya tadi sedikit miss ya. Jadi untuk yang jahe tadi kan sudah pernah disampaikan dalam nas bahwasanya jahe ini salah satu yang akan juga sampai di surga itu nanti kita akan temukan. Nah, sejarahnya jahe sendiri itu seperti apa Prof? Kalau dulu pada awal ditemukannya sampai saat ini. Kan tadi disampaikan juga tidak ada penelitian, banyak penelitian ini tentang jahe, malah yang banyak ini tentang kopi. Lah itu seperti apa Prof? Ya, kalau jahe itu memang sudah ini ya, sudah tanaman yang sudah lama ada dikenal di Jazirah Arab dikenal ya. Meskipun itu bukan produk di sana ya. Jahe itu rempah-rempah ya, itu didatangkan dari tempat lain ya, dari India, dari Nusantara ya. Terutama dari Nusantara itu malah. Jadi Nusantara itu memang sudah dari zaman bahula itu dikenalnya rempah-rempahnya ya. Cuma kalau orang mungkin bertanya, lu kok sekarang kok nggak terkenal lagi ya? Itu salahnya Inggris itu ya. Kenapa? Jadi Inggris itu
Beda dengan Belanda. Ketika Belanda menguasai wilayah di Nusantara ya, dia membuat monopoli supaya Eropa tuh beli sama dia semua, ya, beli sama dia. Jadi nggak inilah ya, dia dengan tipu daya ya, dia mengatur sedemikian rupa supaya semua penghasil rempah-rempah ya, termasuk jahe di Nusantara itu jualannya ke dia. Jadi dia monopoli di Nusantara. Tapi di Eropa semua orang beli ke Belanda. Curangnya minta ampun tuh, liciknya minta ampun tuh Belanda waktu itu. Nah, Inggris itu pernah ini. Jadi kita pernah nggak sengaja dijajah Inggris sebentar ya. Jadi tahun 1801 sampai 1806 itu Napoleon Prancis itu menyerang Belanda, ya. Menguasai Belanda. Belanda dijadiin republik ya, dan presidennya itu diangkat oleh Napoleon ya, karena Napoleon sendiri kan dari Prancis kan demokrasi gitu. Ratu Belanda itu lari ke Inggris. Nah, belakangan kemudian maaf itu mungkin saya nggak eksak, nggak akurat ya. Belakangan kemudian Inggris mengalahkan Prancis di Belanda ya. Nah, itu sempat beberapa tahun itu Inggris kemudian mengangkat Raffles, Sir Stamford Raffles menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda ya, di Nusantara. Nah, Raffles itu kan ahli seneng sains dia kan, termasuk ahli botani dia. Dia meneliti bunga bangkai yang disebut dengan Rafflesia arnoldi kan gitu kan. Di antaranya dia mencari tahu tanaman kopi, tanaman teh, tanaman jahe, tanaman pala, tanaman macam-macam itu bisa hidup nggak sih di tempat lain ya. Kalau kopi itu dia bawa ke Nusantara, di kebun kopi itu di Nusantara ya, di puncak di mana-mana ya, mungkin di Malang juga ada. Itu gara-gara Raffles itu. Nah, di sisi lain ya, tanaman pala, tanaman cengkeh, tanaman jahe dia bawa ke India, dia bawa ke South Afrika, ditanam di sana. Setelah dia pelajari ya, ini hidupnya tuh di tempat seperti apa. Ternyata tumbuh. Wah, terjadilah disrupsi. Jadi istilah disrupsi itu bukan baru sekarang, zaman Raffles itu sudah ada. Jadi setelah dia berhasil menanam aneka rempah-rempah di tempat lain ya, di South Afrika, di India, akhirnya dia balikin Nusantara ini kepada Belanda. Udah kamu Belanda silahkan. Tapi Belanda ketika kemudian diserahin Nusantara ini lagi sudah nggak punya keunggulan lagi dari Inggris. Karena meskipun Belanda menguasai rempah-rempah di sini, tapi Inggris punya rempah-rempah lain yang ditanam di India, di Sri Lanka, di tempat lain. Hebatnya Inggris begitu. Jadi disrupsi itu. Setelah itu kemudian rempah-rempah sudah murah sekali itu, karena ternyata tumbuh di mana. Termasuk Inggris menanam di Amerika Latin, di Guyana ya. Inggris kan punya jajahan di Guyana tuh, Guyana Inggris. Tumbuh juga daerah tropis juga kan. Nah itulah. Jadi memang terjadi disrupsi itu baik pada kopi maupun pada jahe ya. Nah, cuma memang di dunia Islam itu cara kita minum jahe itu kayak tidak berubah ya sejak zaman Nabi, sekarang tidak berubah. Ya diseduh gitu aja ya. Nggak ada riset yang diapain lagi itu nggak ada itu. Saya heran. Ya memang ada beberapa kombinasi ya. Ada STMJ sekarang ya, susu telur madu jahe. Zaman Nabi mungkin belum ada itu. Jadi susu campur zaman Nabi di kitab At-Tabih itu mungkin ada jahe campur susu mungkin ada ya. Tapi susu campur telur, campur madu, campur jahe di STMJ itu ditambah ginseng. Itu belum dikenal itu ya. Sebenarnya kalau di dalam beberapa orang yang saya kenal meneliti perjayan ya, saya baru kenal satu orang tuh. Saya nggak tahu beliau masih hidup enggak, saya jarang kontak juga ya. Ketika saya bertemu sudah tua juga, beliau mengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Yarsi ya di Jakarta itu. Saya terakhir ketemu beliau sudah 5 tahun yang lalu, itu sudah tua juga. Saya nggak, dan jeleknya saya nggak kontak serat-ratus, nggak punya nomor handphonenya juga ya. Beliau itu cerita kalau beliau menyelidiki tentang telomere ya. Telomere itu bagian dari genom manusia yang diduga bertanggung jawab terhadap usia ya. Usia itu kan rahasia ya. Tapi katanya kalau telomernya masih utuh ya, itu orang usianya akan panjang. Dia anti aging lah, punya sifat anti aging. Jadi orang itu akan
ya tuanya pasti ya, tapi tidak tampak tua ya. Kayak saya ini mungkin telomernya masih bagus ya. Jadi orang menyangka saya masih usia 40-an gitu. Saya sudah punya cucu. Ya, jadi dan dia berhipotesa, saat itu dia cerita berhipotesa ada hubungan antara telomer yang masih baik dengan kebiasaan minum jahe katanya. Jahe itu punya efek anti. Cuma bentuknya seperti apa nih masih perlu riset yang panjang ya. Minumnya juga gimana, dosisnya berapa tuh, masya Allah tuh menarik sekali, tuh bisa jadi banyak disertasi itu karena ditekuni beneran ya, banyak disertasi. Jadi disertasi tentang termasuk juga kombinasi jahe dengan aneka makanan padat ya. Misalkan coklat jahe ya. Sudah ada sekarang beberapa tapi ya belum banyak ya. Masih UKM ya atau UKMM, Universitas usaha kecil mikro ya. Mikro dan jadi bukan cuma kecil dan mikro nih, kecil banget ya. Modal di bawah 10 juta. Ya. Ya kalau kecil itu kan di bawah 100 juta ya. Ini bawah 10 juta mikro ya. Jadi pernah saya datang itu bikinnya tuh manual nih, bukan pakai alat. Jadi bahan coklat dari coklat mentah ya, diolah pasti pakai tangan itu. Waduh, ini kalau orang minta bisa nggak ngirim saya 1 kontainer itu, bingung dia. Ada yang seperti itu ya, ikut pameran di SMC ya. SMC itu Kementerian UMKM di Jakarta ya, Small and Medium Enterprise ya, SMI ya. Nah, itu sudah berapa, 15 tahun yang lalu mungkin. Dikunjungi sama Sandiaga Uno ya. Dulu Sandiaga Uno kan ketua HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tanya, oh bisa nggak? Ini bagus banget ini, ada kreatif juga ya idenya. Tanya, bisa nggak ngirim ke saya 2 kontainer per bulan? Mabuk. Bahan bakunya cari di mana? Dan itu perlu modal besar untuk ngolahnya gitu ya. Jadi ini banyak sekali yang ini ya, bisa dikembangkan ke depan. Ini udah banyak pertanyaan nih di chat ini. Ya. Oke. Mungkin tadi ada sempat ini toh, Prof. Resen, Prof. Tadi dari Dr. Amin. Ya. Mungkin kita berikan kesempatan untuk Dr. Amin dulu sebelum kita jawab pertanyaan yang di chat. Monggo Dr. Amin. Iya, terima kasih Mas Hakim. Ini Prof, kita ini kan dulu pas masih mahasiswa kedokteran itu kalau pas ujian atau belajar kita itu kan sampai malam gitu, sampai jam 12 itu. Itu kita sebagai peminum kopi kita ini. Cuman ya itu mungkin sayangnya tidak kepikiran untuk gimana ya kok kopi itu bisa begini, bisa begitu ya, ada kekepuan yang akhirnya mendorong kita untuk dokter, tapi juga akhirnya memiliki pengetahuan yang luas sehingga nanti akan bisa dikembangkan menjadi minuman yang akan menjadi alternatif gitu ya. Karena ini kan intinya kita berbicara bagaimana memberikan alternatif miras tadi biar tidak kemudian bisa orang tertarik berinvestasi di situ, oleh karena minuman yang menyenangkan itu ya sudah ditemukan oleh misalkan Dr. Hakim gitu ya, oleh karena kebiasaan mengkonsumsi kopi selama mahasiswa. Nah itu kira-kira kenapa Prof ya? Kok tidak ada kekepuan, cuma sebagai konsumen aja itu Prof? Ya itu makanya kan saya suka mengutip ayat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan sampai 20 ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifahul qasam. Mengapa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Mungkin sebagian akan unta diciptakan Allah mudah saja, tinggal bilang kun ya, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Oh bukan itu maksudnya, itu perbuatan Allah, af'alullah ya. Yang ditanya Allah itu af'al insan ya. Perbuatan manusia, mengapa kalian tidak perhatikan? Ini afal insan nih, kenapa kita nggak perhatiin? Mengapa kalian tidak perhatikan kopi? Bagaimana dia membuat tidak ngantuk? Gitu kira-kira. Kalau ke virus corona, mengapa kalian tidak perhatikan virus corona? Bagaimana dia disebarkan? Bagaimana dia membuat orang sakit? Itu kita ini sebenarnya didorong oleh Allah itu di dalam banyak ayat ya. Ada sekitar 500 sampai 700 ayat, tergantung kita framingnya ya, membatasinya seperti apa. Tapi
ada buku yang ditulis oleh Profesor Agus Purwanto itu ya, ayat-ayat semesta itu. Dia kumpulin tuh ayat-ayat yang mestinya membangkitkan kekepoan kita. Banyak sekali termasuk ya di Quran itu yang makanan dunia yang sampai ke surga itu ada 4 ya. Selain madu, susu, itu yang halal ya, madu dan susu itu jahe dan pisang. Pisang itu ada sampai surga ya. Ini hebat sih. Kenapa? Ada apa dengan Indonesia itu negeri yang sangat kaya aneka pisang. Ada lebih dari 3.000 varietas pisang di Indonesia ya. Luar biasa kan? Pisang itu endemik. Nggak usah dipelihara aja tumbuh. Saya pernah masuk pedalaman Kalimantan. Pisang yang kita nggak pernah lihat itu banyak sekali. Nggak ada yang nanam itu. Pisang-pisang liar, pisang hutan tuh. Ya. Dan memang pisang ya. Di Papua itu ada pisang yang gedenya itu satu lengan gitu, gede sekali ya. Yang lucu itu orang Papua bawa itu ke pasar ya, bawa ke pasar jual di pasar ya. Setelah itu mereka pulang ke desanya ya, bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Pisang goreng. Pisang yang mereka bawa ke pasar digoreng sama pedagang di pasar ya, mereka bawa pulang. Kita mungkin ketawa. Tapi itu juga terjadi dengan kopi. Kita nanam kopi dijual mentah ya. Bawa ke Jerman ya, di Jerman diolah atau bawa ke Amerika diolah, kita ke Jerman pulang-pulang bawa oleh-oleh, ini kopi dari Jerman. Atau coklat ya, coklat dari Swiss, coklat dari Belanda, Prancis terkenal itu kan. Ya, padahal di Swiss, di Belanda, di Prancis itu nggak ada tanaman coklat, tapi dari kita juga itu. Oke. Ya, jadi ya itulah kita perlu visi menjadi umat terbaik supaya kita itu kepo ya, perlu mendalami ayat-ayat Allah supaya kita itu kepo ya, supaya kita harus berbuat sesuatu. Ya karena yang turun ya, observe itu langkah awal dari penelitian kan. Riset itu langkah pertama kan observasi kan, observasi muncul hipotesa, muncul eksperimen kan seperti itu. Ya, ada lagi? Ini chat banyak nih. Ya baik, selanjutnya kita bacakan yang dari chat Prof. Sebentar. Ya. Assalamualaikum. Banyak ini, alhamdulillah. Bentar, kita mulai dari atas. AB Imanda, assalamualaikum. Barakallahu Prof. Materi kajian pagi. Pak pulang kampung Kristen Papua berkelimpangan karena mabuk. Kampung Islam pagi subuh sudah sholat subuh plus lebih produktif. Mungkin ini tanggapan aja, Prof. Ya, tanggapan. Mungkin kita bacakan yang bawahnya, nggih. Mohon maaf terlambat mengikuti. Untuk minuman buah yang aman dan halal dikonsumsi sampai berapa hari? Karena kadang ada alkoholnya. Ya kalau buah-buahan itu kalau lama diperam ya jadi timbul alkoholnya. Jadi trik untuk membuat minuman keras itu sangat mudah. Tidak perlu pabrik itu ya. Semua buah itu kalau buat jus ya, kemudian diperam ya, didiamkan saja. Itu lama-lama jadi minuman keras. Lama-lama muncul alkoholnya. Sekalipun kurma ya. Ya kalau nggak rusak jadi. Nah, biasanya kalau orang nambahin ragi-ragi tertentu itu supaya minumannya lebih cepat lagi, lebih jos lagi gitu kan. Ya makanya kalau nyimpen ya di kulkas. Kalau enggak ya sehari aja, sehari harus dikonsumsi itu sehari ya. Kalau disimpan di kulkas bisa 3 hari. Lama sekali ya rusak. Itu di pabrik-pabrik minuman keras saya dulu sekolah di Austria ya, tetangganya Jerman. Itu mereka nyimpan di bawah tanah. Bawah tanah dingin. Jadi meskipun musim panas tetap dingin tuh mereka. Itu nyimpannya bisa setahun jadi anggur kualitas tinggi itu katanya. Makin lama makin jos gitu kan. Jos bagi orang yang suka minuman keras ya. Kalau bagi kita kan enggak jos yang memabukkan. Ya. Termasuk juga buah pala ya. Ya itu kalau kalau baru sehari ya enggak ya. Lama. Ada memang beberapa jenis buah tertentu itu yang kalau banyak memabukkan. Bahkan madu itu kan jelas itu halal ya, toyib ya madu itu. Tapi ada madu dari Nepal ya, saya lihat di YouTube itu. Ada madu di Nepal itu yang di atas 2 tetes itu mabuk itu. 2 tetes aja. Nggak tahu tuh lebahnya makan apa itu. Itu semua di Nepal itu. Kalau kita madu kalau banyak sekali nggak bagus juga ya. Madu kalau normal itu kan sesendok ya, sesendok. Mungkin beberapa jenis madu bisa 3 sendok sehari ya. Tapi ya ada sih yang madu yang bisa 1 gelas diminum semua.
Ada yang bilang sunnahnya ya dia argumentasi, saya nggak tahu tuh harus sedikit gitu. Dia bilang kalau sakit itu saya minum madu, bukan minum air yang dicampur madu ya, atau madu campur, tapi minum madu. Segelas itu madu semua. Segelas kan bisa 20 sendok itu kan. Nah, mungkin madu-madu tertentu ya. Kalau madu yang nggak bagus juga kalau banyak itu bisa langsung diabetes nanti kayak gitu. Ya. Meskipun gula madu itu agak beda dengan gula tebu ya, tapi tetap semua ada dosisnya ya. Jadi madu itu macam-macam ya, tergantung nektar yang dimakan lebahnya ya. Nah, itu perlu penelitian juga. Jadi ya ini juga tanda tanya juga kenapa di Indonesia, di negeri Muslim itu nggak ada institut permaduan ya. Tadi Perjaya ini permaduan. Jadi mungkin nanti ada fakultas minuman halal ya. Di dalamnya itu ada prodi susu, prodi madu, prodi jahe, prodi kopi. Harusnya begitu. Sekarang ini Pak Jokowi kan pernah ngusulin gitu kan. Tapi ya orang ketawa ya, waduh ini profesornya siapa nih kalau bikin prodi sudah profesornya satu. Oke ya, nah, silakan ada lagi yang lain ya. Berarti sebetulnya kalau bagi ilmuwan Muslim ini banyak ya Prof ya ininya ya, inspirasi untuk meneliti ini banyak sebetulnya ini. Iya. Bahannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Yang bawahnya lagi. Sebentar, nanti setelah ini saya kasih kesempatan untuk Dr. Fauzan ya, tadi sempat ini ya, cuman satu kali lagi sebentar dokter. Yang ini, Assalamualaikum Prof, dari Dr. Zakir Naik terkait alkohol diharamkan juga di Bible. Jangan minum alkohol dalam kitab Efesus dan kitab Amsal. Mohon tanggapannya. Iya, ya masalahnya kalau di mereka itu yang diikuti adalah pendeta-pendetanya ya. Makanya di Quran itu kan disindir itu kan ya. Mereka itu menyembah para pendetanya. Nah, ada sesuatu itu ada seorang mu'alaf di zaman Rasulullah ya. Seorang mu'alaf yang sebelumnya itu Nasrani ya. Dia protes ya Rasulullah, saya dulu ketika saya masih Nasrani saya nggak menyembah pendeta saya ya. Dan kaum saya nggak menyembah pendeta kami gitu. Nah, terus Rasulullah mengatakan kalau pendetamu itu menghalalkan yang haram, kalian ikuti enggak? Ikut ya. Kalau pendetanya mengharamkan hal, ikut enggak? Ikut. Ya itulah namanya nyembah gitu. Jadi ya seperti ini ya. Saya dulu juga suka ngumpulin kayak gini. Udah banyak ribuan nih Mas. Ada bukunya juga ya. Ada Compendium of Bible Critics namanya ya. 6.000 item tuh banyak itu. Saya punya bukunya itu. Jadi yang soal alkohol ya, bukan minuman keras sih. Kalau kata alkohol itu muncul tahun 200 Hijriah. Jadi minuman keras lah, arak itu mereka juga diharamkan. Saya dulu pernah 1 tahun itu satu kamar dengan orang Ethiopia, dia Kristen ya, Kristen Koptik. Dia cerita kalau di kampungnya itu babi itu haram gitu. Babi itu haram. Tapi karena dia tinggal di Eropa ya buat dia nggak masalah gitu. Kamu kok bisa begitu? Nanya pendetanya gitu. Kalau tinggal di Eropa enggak. Kalau di kampungnya itu haram gitu ya. Sementara bersunat ya, khitan ya, itu di kampungnya itu wajib, Pak. Wajib. Jadi orang Kristen Koptik itu juga berkhitan, tapi di Eropa itu enggak wajib. Ya. Tapi dia sudah terlanjur berkhitan juga karena dia di kampungnya dulu, dia pergi ke Eropa untuk sekolah. Jadi ya itu seperti itu. Jadi ya mohon dimaklumi. Allah sudah tahu lebih dulu di Quran sudah jelas itu ya. Oke, lanjut. Ya. Baik, kami persilakan nih, kita kasih kesempatan untuk Dr. Fauzan yang sudah resign untuk menyampaikan pertanyaan dulu. Monggo Dr. Fauzan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik Prof kajiannya. Kalau kita minum kopi itu kan temannya rokok biasanya. Betul. Penasaran. Kalau kopi udah clear ya bahwa umat Islam itu punya peran dalam peredaran kopi sampai kopi mendapatkan posisi seperti hari ini. Cuma tentang rokok ini kan apakah umat Islam itu sebenarnya juga punya peran juga? Karena kalau tadi Prof bilang kalau di Indonesia itu enggak masalah kopi ini kita enggak mendunia, tetapi masalah rokok itu yang kita mendunia. Bahkan rokok itu kan terkenal. Nah, gimana peran Muslim dalam rokok ini? Apakah memang jangan-jangan Muslim itu adalah salah satu yang berperan dalam peredaran rokok juga, Ustaz? Mungkin bisa. Saya kira enggak ya. Saya baca sejarah rokok itu malah dari Amerika itu.
orang-orang Indian tuh yang merokok itu ya. Jadi ketika Columbus sampai ke Amerika itu ya dia mendapati orang-orang Indian tuh menghisap rokok gitu, terus dibawa, terus menyebar gitu. Jadi memang waktu itu orang nggak tahu bahayanya ya, belum tahu bahaya rokok banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau tembakau sendiri mungkin ada di tempat lain, tapi nggak dihisap asapnya ya. Di dunia Islam itu yang berkembang itu ada namanya kalau dulu nyebutnya water seeker ya. Jadi yang dihisap itu uap airnya, bukan asap ya, bukan asap. Agak beda ya. Uap air sama asap agak beda ya. Ya ini mungkin kali kita bahas ya soal sejarah rokok dan macam-macamnya ini ya. Cuma memang di banyak tempat tuh kan budaya kopi dan rokok itu kayak dua sisi mata uang gitu. Padahal nggak harus begitu sih, nggak harus begitu ya. Sekarang juga bisa lepas. Di Amerika itu sekarang rokok susah sekali, nggak ada iklan rokok di sana itu. Sama sekali. Kalau di Indonesia diselamur-selamurkan. Iklan rokok yang orang rokok kan nggak begitu, selamur-selamurkan kan ya. Iklannya keren lah iklan rokok di saya itu kan. Ya. Dan rokok murah sekali rokok. Di Amerika tuh mahal banget ya. Rokok Marlboro itu di Amerika tuh $40 harganya. $40 mahal banget itu. 400.000 Pak. Oh kok 600.000 satu bungkus tuh. Dan itu beli rokok tuh kayak orang beli apa ya? Kayak orang beli majalah porno lah gitu. Sembunyi-sembunyi. Gak bebas itu. Jadi itulah ya di sana itu rokok udah hilang. Minum kopi masih budaya, bisa nggak dipisah tuh bisa. Jadi rokok yang disadari itu berbahaya kesehatan, dilarang ya. Meskipun larangnya nggak langsung, tapi dilarang iklannya. Betul iklan dilarang dan dimahalin pajaknya, ya jadi ini ya. Kalau di Indonesia dibuat seperti itu mungkin bisa, tapi kemudian pasar gelapnya muncul. Pasar gelapnya ya. Kayak di Indonesia juga judi dilarang, tapi pasar gelapnya banyak itu ya. Jadi itulah ya kejadiannya. Memang ya repot juga ya kita mau melarang itu, tapi ya partai-partai itu senangnya ngerokok ya. Kiai-kiai senangnya ngerokok ya. Bahkan mereka bisa membedakan kalau ngerokoknya pakai tangan kanan berarti itu ashabul yamin. Kalau pakai tangan kiri ashabul shimal. Ya ini repot ini kalau diserahkan pada manusia. Misalnya kayak gini ini kan serahkan pada ahlinya. Ya. Apa kata dokter-dokter tentang rokok? Wah, kalau ini ya dokternya, saya kira dokter juga ada yang merokok ya, tapi kan sudah semakin jarang, kan makin paham ya. Zaman saya kecil dulu tuh dokter yang meriksa saya tuh merokok juga. Sekarang kayaknya nggak ada. Ya, gitu. Jadi ya perlu langkah-langkah. Tapi memang kalau ditanya dalil haramnya rokok itu ya nggak ada ya, nggak ada. Jadi makanya diserahkan pada ilmu pengetahuan ini doror apa enggak ya. Ya ada lagi? Siap, Prof. Ini Dokter Fauzan ini dokter jantung, Prof. Jadi musuhnya ini perokok ini, Prof. Karena setiap pasien jantung pasti ditanya ngerokok enggak Pak, ngerokok enggak Pak, mungkin begitu, Prof. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Mohon izin bertanya, Prof. Di masyarakat ada beberapa produk probiotik biasanya diawali bio. Apakah hal tersebut memang seperti terjadi pada zaman peradaban Islam yang masyhur? Mohon penjelasannya. Saya termasuk yang awam masalah probiotik, saya nggak tahu banyak ya. Ya yang kalau saya baca kitab At-Tabih tadi ya, kitab apa Annals of the Caliph Kitchen itu, ya mungkin ada yang ramuan yang sudah kesana, tapi istilah probiotik sendiri kan baru ya. Ini istilah baru, nggak ada. Ada antibiotik, ada probiotik ya. Mungkin ada lagi kontrabiotik. Pro kontra. Pro itu lawannya kontra, bukan anti gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjawab itu ya. Jadi meskipun kalau ada beberapa produk probiotik itu yang beneran sudah dicek ya, uji klinis segala macam, tapi ada yang klaim-klaim saja ya. Ada registrasinya, tapi kok nomornya itu nomor PIRT ya. PIRT itu kan produk baru penyuluhan ya, penyuluhan industri rumah tangga kan gitu ya. Nggak ada uji klinis, nggak ada apa ya. Ya kalau baik-baik saja sih mungkin ya nggak masalah ya. Mungkin ada manfaatnya juga. Tapi kadang-kadang itu setelah disimpan lama tuh kok terus baunya kayak bau alkohol juga. Jadi takut saya. Saya pernah waktu saya sakit 2 bulan yang lalu pernah dikasih juga gitu kan probiotik gitu. Ya karena saya sudah sembuh nggak saya minum lagi gitu. Lama-lama kok baunya kayak bau alkohol juga. Saya takut juga. Ya, ini nggak tahu saya ini apa namanya dampaknya. Jadi
karena juga yang namanya obat itu kan apapun ada dosisnya kan, ada dosis, ada lamanya, nggak terus-menerus diminum juga gitu kan. Kalau terus-menerus kan juga akhirnya sampai kapan harus tahu juga. Ini nggak ada ini apa expired date-nya itu nggak ada gitu. Padahal kalau obat makanan itu mestinya ada expired date-nya ya. Mestinya ya, sekalipun disimpan di kulkas ada expired date-nya. Nggak akan ini enggak ya. Jadi itu kalau saya taruh di suhu kamar gitu kan, lama-lama kok jadi baunya aneh juga. Takut juga saya. Itu jadi itu ya. Baik, Ada lagi? alhamdulillah Ustaz. Ini masih banyak Ustaz, ternyata ada juga yang resen ini. Mohon Dokter Sabta menunggu dulu ya. Ini saya bacakan dulu yang dari chat. Assalamualaikum, di Sulsel sebenarnya tetap ada produksi minuman beralkohol Balo dan Makassar dan Tuak Pahit dalam bahasa Bugis. Masyarakat paham bahwa minol ini haram. Langsung saja pertanyaannya, jadi bagaimana menghentikan produksi dan peredarannya yang bisa menyelesaikannya secara tuntas? Ya itu sebenarnya itu dilarang ya. Kalau sekarang itu kan minuman keras yang tidak berizin itu dilarang. Kalau berizin boleh. Dan banyak yang sudah nggak dikasih izin ya. Dan daerah-daerah itu takut. Cuma masalahnya kan orang ini ngelos ini minuman tradisional. Nah ini memang sekarang kan sedang beberapa partai di DPR itu kan lagi menyusun RUU minuman beralkohol. Kenapa? Karena kalau minuman keras itu harus ada batasannya ya. Indikator yang ini minuman keras ya. Jadi nggak sekedar by common sense tuh enggak ya. Nah, makanya dibuatlah indikator yang paling mudah itu dengan kandungan alkohol, dan kandungan di luar negeri juga sama ya, di Jerman itu juga sama. Jadi di Jerman itu ada bir tanpa alkohol. Namanya 0, Yosef. Kalau sekarang Indonesia mungkin 0, insya Allah ya, 0, alhamdulillah. Jadi berapa alkoholnya? 0, alhamdulillah. Jadi nggak terdeteksi dia. Jadi prosesnya kayak fermentasi juga, tapi sebelum muncul alkoholnya, alkohol yang terdeteksi dengan alat-alat itu sudah dihentikan ya, stop ya, difiksasi ya. Jadi udah. Jadi itu rasanya rasa bir tapi tidak ada alkohol, tidak akan memabukkan. Tapi kalau bagi saya rasanya nggak enak. Saya pernah ketika dulu saya awal-awal saya tinggal di Austria, saya diperkenalan dengan orang-orang bule itu, saya bilang saya Muslim, saya nggak minum alkohol ya. Mereka kemudian, di sini ada nih 0, Yosef gitu kan ya. Ya saya ngicipin juga itu jelas itu nggak ada alkoholnya ya. Ya nggak enak, saya ini nggak enak nih. Lebih enak wedang jahe. Lebih enak Coca-Cola ada lah, enak Coca-Cola. Cuma saya heran juga ya, Coca-Cola itu di Indonesia gulanya tinggi tuh, bahaya tuh. Kalau banyak minum Coca-Cola bisa diabetes itu nanti lama-lama ya. Di Coca-Cola yang dijual di luar negeri itu banyak yang gulanya rendah ya. Bahkan 0 gula ya. 0 gula. Nah, itu lebih aman ya. Ya rasanya juga kurang enak juga gitu. Kita ini memang parah nih. Jadi ada juga resep begini. Cara terbaik untuk membuat kita ini makin sehat, makin baik, makin berprestasi itu adalah detox dopamin. Dopamin itu apa? Dopamin itu hormon yang dikeluarkan otak ketika orang itu bersantai ya, bersantai, ngopinya sudah berlebihan. Kalau ngopi yang bagus itu cuma 2-3 cangkir aja sehari ya. Tapi cangkir Indonesia bukan cangkir Arab. Cangkir Arab tuh saya minum 1 cangkir 2 hari nggak bisa tidur saya. Itu. Kemudian nggak pakai gula. Nah kita itu udah santai, tidur-tiduran, main game ya, cuma bukain sosmed itu dopaminnya tinggi sampai overdosis dopamin. Itu akan mengurangi kualitas hidup kita. Jadi detoxnya apa? Detoxnya ya coba sehari itu nggak ngopi, sehari nggak medsosan ya, sehari nggak main game, itu akan ini. Jadi kita akan kemudian ya terus gimana akan dopaminnya akan rendah, nanti enak tuh untuk belajar lagi, enak ya untuk baca kitab. Cobalah sekali-kali khatam tafsir ya, kitab tafsir. Kita tuh kalau khatam Quran banyak lah ya, tapi khatam tafsirnya pernah nggak khatam tafsir yang ringan aja, tafsir yang sudah ringkasan aja, ringkasan Ibnu Katsir paling sampai 1000 halaman itu kan. Nggak usah Ibnu Katsir ya lengkap. Nah, itu kalau belum pernah ya itu kita harus detox dopamin tadi ya. Sekali seharian ya, sehari aja ya, besok boleh lagi lah. Tapi itu lama-lama akan mengurangi itu ya, mengurangi seharian nggak medsosan, seharian nggak ngopi, seharian nggak, cobalah itu. Jadi itu akan membuat kita ini
punya kualitas hidup lebih baik. Insya Allah. Banyak yang lain nggak mungkin menyelesaikan tafsir, mempelajari bahasa yang baru ya. Alhamdulillah bahasa Arab sudah fasih gitu kan. Cobalah belajar bahasa Cina atau bahasa Rusia gitu. Ya. Kalau itu sudah fasih, cobalah membaca sejarah peradaban ya, sejarah Cina kuno ya, sejarah Cina modern ya. Buku-buku yang ya minimal 500 halaman lah gitu baca gitu kan ya. Nah itu bisa. Tapi kalau dopaminnya terlalu tinggi jadi susah kita ya. Masa kalah sama orang Jerman tadi ya gitu. Silakan ada lagi mungkin. Baik, saya persilakan ke Dokter Sabto ini yang mau bertanya. Silakan dokter. Kita sampai jam 7.15 ya maksimum ya. Iya. Oke, Bro. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya begini, Prof. Kesannya sekarang ini ada kesulitan masyarakat umum ataupun juga kaum muslimin khususnya tidak sedikit di kalangan intelektual itu tidak bisa membedakan manakah produk herbal atau obat herbal dengan tibun nabawi. Apakah kekeliruan tentang hal ini itu sudah terjadi sejak lama dalam produk makanan maupun minuman yang terjadi ataukah baru-baru muncul ini, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, saya kira itu baru terjadi abad 20 nih, abad kemunduran kaum muslimin ya. Jadi apa-apa sekarang nggak cuma tibun nabawi, tapi sebutnya pengobatan akhir zaman. Saya ada kajian akhir zaman juga ya, saya ikutin tren juga nih. Jadi kayaknya saya perlu bikin buku tentang teknologi akhir zaman ya. Karena terus orang itu jadi anti sains tuh ya, anti sains, anti kedokteran modern ya. Dengan mengklaim bahwa ini lebih baik ya, ditambah ini seolah-olah tibun nabawi itu adalah kedokteran modern, anti kedokteran modern ya. Seolah-olah pengobatan akhir zaman itu adalah anti kedokteran modern. Padahal kalau kita lihat zaman Nabi saja, ketika Nabi masih hidup, Nabi itu pernah dapat hadiah seorang dokter dari Mesir ya. Jadi Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir ya untuk masuk Islam. Nah, Raja Mesir itu menerimanya masuk Islam dan dia mengirim seorang budak yang profesinya itu dokter. Budak itu kan tidak harus orang bodoh ya. Budak itu zaman dulu itu bisa terjadi karena orang utangnya banyak. Nah dia nggak bisa bayar, akhirnya dinyatakan oleh pengadilan dia jadi budak dari yang ngutangin gitu. Itu budak itu dokter ya. Nah tentunya dokter ini belajarnya pengobatan ala Mesir kan. Tibul Misri ya, bukan tibul nabawi. Ya. Kalau pengobatan cara Nabi itu apa sebenarnya? Ya yang ada dalilnya itu kan minum makan kurma ajwa ya, habatus saudah ya, bekam ya, alkai ya, besi alkai dan sebagainya lah. Tidak banyak itu. Ada dokter Mesir itu kan enggak itu ya. Dia ada ramuan lain yang tidak dikenal di Madinah atau di Makkah gitu. Tapi Nabi mempersilahkan. Berarti apa? Berarti itu ada sunnah takriri. Semua pengobatan yang empiris yang ada basic science-nya ya, ada dasar saintifiknya itu boleh ya. Makanya di masa Abu Qasim Az-Zahrawi, di masa Ibnu Sina itu berkembang pengetahuan. Abu Qasim Az-Zahrawi itu mengembangkan bedah. Zaman Nabi ada bedah belum? Belum ada. Dan bedah terkait dengan anestesi ya. Dikasih apa? Dikasih opium saat itu ya. Zaman Abu Qasim itu kalau orang dibedah itu dikasih opium. Loh, kenapa orang sakit katarak itu bedah katarak sudah dikenal di zaman Abu Qasim Az-Zahrawi itu. Kenapa kok nggak dikasih madu saja? Kan madu itu asyifa unnas ya, obat untuk manusia. Atau dikasih habatus saudah. Pertanyaannya kan bagaimana cara ngobatin orang katarak dengan madu atau dengan habatus saudah ya? Diapain? Ditetesin ke matanya, apa diminumkan? Kalau diminumkan berapa dosis? Kan nggak tahu, itu harus diselidiki ya. Dan Abu Qasim Az-Zahrawi itu sebelum memutuskan untuk membedah, dia kan coba-coba dulu juga ya. Dan kesimpulannya katarak nggak bisa sembuh dengan cara apapun, terus diambil gitu ya. Demikian juga kanker. Ibnu Sina itu dalam Qanun Fitib itu sudah ada tentang kanker loh. Itu 1000 tahun yang lalu. Lah ada orang sekarang yang mengaku pengobatan akhir zaman atau tibun nabawi itu menuduh kanker itu zaman sekarang ya. Oh kanker itu karena vaksinasi itu ada. Waduh ya Allah. Saya dikasih bukunya tuh. Oh, vaksinasi itu menyebabkan autis, menyebabkan kanker. Loh, zaman Ibnu Sina itu belum ada vaksinasi, belum dikenal ya. Tapi sudah ada kanker. Bahkan kanker itu ada di bukunya Galen ya, Galenius.
zaman Yunani kuno, 1000 tahun sebelum Ibnu Sina. Jadi itulah. Jadi kalau Tibbun Nabawi atau itu tuh dikerjakan dengan serius ya, itu nanti akan berdampingan dengan pengobatan modern ya. Sama seperti akupunktur. Akupunktur itu kan pengobatan Cina, tapi sekarang sudah klinis ya. Ada teman saya itu dia dokter mengambil spesialis akupunktur. Saya tanya, kalau spesialis akupunktur itu ada tugas akhirnya apa tuh? Ada uji. Ternyata ada. Apa? Ternyata dia itu justru dia tuh mengembangkan ya terapi pasutri yang mandul dengan akupunktur. Wah, berapa lama tuh? Lama. Kenapa? Pertama, tidak mudah mencari pasutri yang mandul. Yang kedua, tidak mudah mencari pasutri yang mandul yang mau diterapi dengan akupunktur, kan begitu kan? Ya. Terapinya harus akupunktur soalnya. Terus dia belum nyari dasar teorinya akupunktur itu kan agak lain itu, filosofi akupunktur itu kan ya, kayak ada energi dari langit, energi dari bumi, ya. Itu ada titik-titik cakra gitu kan. Tapi berfungsi ya, bekerja beneran ya. Bahkan dia bisa menganestesi orang dengan akupunktur, itu berfungsi ya. Hebat sekali itu akupunktur itu. Jadi orang kalau alergi antibiotik itu bisa dengan akupunktur. Dan saya juga membuktikan anak saya itu kena HNP ya. Itu kalau kedokteran barat kan harus dioperasi, dan operasinya tuh resikonya tinggi tuh kan, saraf ya soalnya, saraf tulang belakang ya. Itu pakai akupunktur tuh sembuh itu. Itu dokter dari jadi nah itu kan artinya itu boleh ada. Jadi kalau menurut saya ya, Tibbun Nabawi yang benar itu adalah segala cara-cara menyembuhkan pasien yang empiris, yang tidak menggunakan sihir, yang tidak minta tolong sama jin ya, yang empiris bisa diulangi, itu semua Tibbun Nabawi. Jadi enggak hanya yang sudah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah, enggak. Justru yang dipraktekkan oleh Rasulullah pun juga berkembang ya, dilengkapi dengan uji klinis, dilengkapi banyak lah. Jadi enggak semua berhenti pada tadi. Sekarang ini lucu kok. Kalau saya kira teman-teman dokter di sini sekolahnya lama, apalagi ngambil spesialis ya, untuk dokter umum aja paling enggak 6 tahun, tambah spesialis 4 tahun ya, 10 tahun. Itu pun diawasi oleh Dewan Kode Etik, diawasi oleh asosiasi profesi. Nah yang herbal ini ya, Tibbun Nabawi itu kadang sekolahnya cuma 10 kali pertemuan di masjid. Itu sudah itu ada wisudanya ya. Dikasih ijazah sarjana herbal muslim, ini apa-apa nih sarjana cuma 10 kali pertemuan ya. Apa-apaan ini kan. Enggak ada asosiasi profesinya ya. Nah, itu bekam itu kalau sekedar nusuknya ya, sekedar itu kan sebentar belajar itu. Yang kritis itu kan tempat yang ditusuk itu seperti apa. Saya tanya ke teman yang akupunktur tadi, kalau belajar nusuk jarumnya itu kursus 2 minggu itu bisa ya. Tapi tempat mana yang ditusuk itu yang susah. Jadi dokter-dokter akupunktur yang sudah senior itu nggak pernah lagi nusuk sendiri. Dia ngasih resep. Resepnya itu titik yang harus ditusuk. Saya juga view. Jadi titiknya itu gimana menentukannya itu kan? Wah ada resepnya itu, ada rumus ya. Rumusnya dokter-dokter spesialis akupunktur itu yang paham gitu kan. Nah ini kan banyak yang kita yang salah paham semacam itu. Jadi ini saya cukup prihatin juga ya dengan tren semacam. Tapi tren pengobatan akhir zaman itu mengerikan juga ya. Jadi dia menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ya. Masa cara melahirkan yang bagus itu mengikuti Maryam ya. Maryam itu melahirkannya berdiri coba. Ini kan masalah. Loh Maryam itu hamilnya juga nggak dibuai oleh manusia. Kalau dia melahirkannya sambil berdiri itu sambil menjejakkan kakinya tuh. Jangan kakinya berdiri berarti kan ya. Atau jongkok lah paling enggak ya. Itu mukjizat ya. Itu Allah yang tahu mengapa harus demikian ya. Tetapi kalau ibu hamil biasa kok melahirkannya harus sambil menjejakkan kakinya ke tanah, itu ya resep dari mana itu? Itu kan menakwilkan ayat Maryam aja ini kan. Nah, kalau begitu nanti orang untuk jadi menteri harus disuruh masuk sumur dulu biar kayak Nabi Yusuf kan begitu. Nabi Yusuf jadi menteri belakangan. Karena kecilnya dimasukkan ke sumur. Apa ya begitu? Ini kan konyol seperti itu. Itu seperti disindir oleh surat Ali Imran ya. Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Tapi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka cenderung pada ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah di antara manusia. Ini mudah-mudahan kita nggak terhindar dari yang seperti itu. Oke ya, saya kira cukup ya. Sudah jam 7:04 lebih ya. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya, karena waktu juga. Dan juga saya nggak tahu segala macam ya. Saya ini pengamat ya.
Yang dokter istri saya. Saya pengamat sejarah kedokteran ya, pengamat peradaban Islam dalam kedokteran ya. Saya bukan sejarawan ya, saya pengamat. Pemerhati, pembelajar ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kalau salah saya mohon maaf, ingatkan saya, kalau benar semoga ada manfaatnya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada kata-kata yang lancang tidak usah lapor-lapor polisi ya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami sampaikan jazakumullah khairan katsirah kepada Prof. Fahmi ya atas penyampaian yang luar biasa. Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada para peserta yang pertanyaannya belum terjawab atau memang masih banyak hal yang pengen disampaikan, tapi insya Allah kajian rutin online kita Helps pada kesempatan pagi hari ini akan kita selenggarakan rutin tiap Ahad pagi ya. Jadi jangan lupa minggu depan insya Allah akan ada kajian lagi dengan topik yang menarik juga dengan pembicara yang insya Allah juga menarik begitu. Baik, kalau bisa saya simpulkan sedikit tentang topik kajian kita pada hari ini, bahwasanya peradaban yang yang dianut oleh suatu negara itu akan mempengaruhi terhadap hasil teknologi yang akan muncul ya. Jadi kalau kemudian suatu negara itu menganggap hal ini suatu yang legal, maka miras, ketika ini contohnya miras ya legal, maka akan banyak penelitian soal miras, teknologi bagaimana kemudian pengolahan miras. Sedangkan di Islam sendiri sebetulnya sudah dikenal beberapa minuman ya, ada air, madu, susu, rendaman air sari kurma tadi ya, dan juga jahe, tapi memang tidak banyak penelitian tentang itu. Maka ini perlu visi ya, perlu visi ke depan bagaimana kemudian umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, maka seharusnya banyak hal-hal atau potensi-potensi bahan yang bisa kita teliti ya untuk kemudian bisa kita manfaatkan hasilnya, dan kemudian umat Islam bisa kemudian kembali menjadi umat yang terbaik. Mungkin itu dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Kali dan doa penutup majelis. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih panitia, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya, Tat. Mau ada jaga, soalnya ada jaga pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr.